Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton podcast SMA Negeri 1 Demak, melangkah lebih maju. Nah, kali ini kita akan mengobrol seru dengan kakak-kakak cantik, keren, dan juga berprestasi. Penasaran kan? Tetap stay tune ya bersama saya, Hani Laurencia. Baik, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Demak untuk Rafa dan juga Talita. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Hai, Alhamdulillah baik. Baik, senang ya mendengarnya. Ini gak apa kan kalau kita sharing-sharing sedikit nih. Ya, Baik. gak apa-apa. Sebelumnya, pertama saya ucapkan selamat untuk Rafa dan juga Talita yang sukses menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi dan Kabupaten 2023. Nah, agar penonton podcast lebih tahu, bisa dijelaskan nggak lebih spesifik sebenarnya nih Paskibraka itu apa sih? Bisa dijelasin sesuai versi masing-masing ya. Untuk Paskibraka tersendiri itu kepanjangan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Nah, tugas utamanya adalah untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera pusaka. Ada 3 tempat, yaitu di kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional. Menurut saya Paskibra itu kan yang dijelasin Natasha itu pengibar sama menurun bendera. Menurut saya itu bukan cuman itu, juga melatih PBB, terus kedisiplinan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, juga harus lancar dalam melaksanakan pengibaran dan penurunan. Baik, profesi yang sangat bagus ya. Nah, lalu nih dari perwakilan SMA Negeri 1 Demak, selain kalian berdua tuh ada siapa aja ya? Kami kan yang di sini ada juga 3 teman kami. Yang pertama Dian Arsyana Putri, Firman Gani, sama Syafa Kevin Maulana. Wah, cukup bangga ya kita lumayan mendapatkan banyak perwakilan dari SMA Negeri 1 Demak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk menjadi Paskibraka, kan kalau tidak salah tuh melalui Ekstra Barata ya. Nah, apa sih yang memotivasi Rafa dan juga Talita untuk bergabung ke Barata? Bukankah katanya masuk Barata itu kan berat? Apakah benar itu? Menurut saya tuh kalau berat tuh yang pandangan orang lain tuh kan beda-beda. Menurut saya tuh juga ada sisi positifnya juga di kayak Paskibra itu kan namanya Paskibra juga itu kan harus melatih kedisiplinan, tanggung jawab. Itu juga melatih mental agar kita juga lebih kuat dalam menghadapi halangan gitu. Juga Paskibra itu juga melatih saya menjadi pendiri yang lebih disiplin, baik, juga lebih belajar kepemimpinan lagi. Kita itu dalam menjalani apapun harus enjoy, harus menikmati ya, agar tidak terlalu berat. Nah, kita harus mengambil sisi positifnya dalam hal apapun itu. Wah, cukup menguji mental juga sama fisik ya. Tapi kalau asal dikerjakan dengan enjoy pasti juga enak sendiri. Nah, kalau pengalaman tidak terlupakan apa aja selama mengikuti rangkaian kegiatan selama karantina Paskibraka di provinsi dan juga kabupaten? Untuk saya sendiri itu momen yang tidak terlupakan waktu setiap mau makan nih ya. Itu tuh ada kode makan. Boleh dicontohin nggak? Boleh, silakan. Nah, biasanya itu akan ada kode makan. Kode makannya itu ada hop, hop, beng, 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 hop. Kalau masih capaska, tapi kalau masih udah jadi Paskibraka, Paskibraka. Ah, seru ya. Kalau Talita gimana nih? Kalau pengalaman saya itu, saya juga mendapatkan teman, juga pengalaman yang paling saya ingat itu kalau setiap subuh itu kamar saya tadi ketok tok 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 gitu. Tok 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 tok, berarti itu sholat subuh kayak gitu. Jadi kayak kalau di rumah gitu udah nggak ada yang ketok-ketok lagi, udah beda ketokannya yang sama di rumah sama di sana. Karena cepet di rumah cuman tok tok bangun, di sana tok 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 bangun gitu, langsung beda gitu rasanya. Seru ya kedengarannya ya. Kalau di provinsi itu teman saya ada yang membangunin tuh juga sama kayak tok 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 itu, tapi sambil membawa jam waker gitu, jadi kring kring. Nah itu langsung pada bangun. Berarti lebih berisik ya? Iya. Nah, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya nih ya. Nah, setelah berhasil menjadi bagian dari Paskibraka, apa planning atau rencana dari kalian berdua ke depannya nanti? Untuk saya itu kan saya diajarkan di sana, dalam cara makan, cara menjaga
badan agar tetap sehat gitu. Saya nanti kalau sampai di sini saya mengajarkan dan memberitahu kepada adik-adik apa yang saya sudah lakukan, dan saya memberi contoh yang baik yang telah diberikan dari sana ke generasi penerusnya. Nah, juga pastinya mengamalkan nilai-nilai yang mengandung nilai nasionalisme maupun patriotisme untuk berbangsa dan juga bernegara. Wah, cukup bagus ya. Nah, ketika tampil pada hari H tuh, apa peran yang dilakukan Rafa dan juga Thalita? Apa terus sama perasaannya tuh pas menampilkan peran tersebut, itu tuh rasanya grogi, nervous atau senang atau gimana nih? Untuk saya itu menjadi pasukan 17, apapun posisinya, kita harus tetap menghargai karena kita harus melakukan yang terbaik untuk kegiatan seperti itu. Kan ada tanggung jawab tersendiri untuk melakukan tugas. Pastinya itu pertama-tama deg-degan gitu, nervous. Tapi saya bisa mengatasinya dengan cara menarik nafas yang dalam, menenangkan pikiran, dan juga harus fokus. Nah, perasaan waktu bertugas, bangga sih, bangga bisa melakukan tugas tersebut. Senang, campur aduk lah intinya. Terharu juga sih. Kalau Thalita? Kalau saya menjadi pasukan 8 sebagai pengibar, itu dulunya itu petunjuk itu siapa yang mau ngajuin gitu. Saya belum sampai dipilih, sudah ditunjuk kamu udah jadi pengibar aja gitu. Kalau perasaannya itu waktu gladi bersih itu sempat nervous juga, takut kalau kayak gimana ya kejadian benderanya itu waktu dikasih ajudannya ke pembinanya itu kebalik. Jadi waktu gladi bersih itu benderanya sempat terlilit gitu. Jadi kalau perasaannya tuh udah kayak mau nyerah gitu. Tapi habis kembali itu semua pelatih, semua teman-teman juga bilang semangat, bisa. Itu intinya tuh nggak hari ini, kamu buktiin tanggal 17 kalau kamu bisa. Ini cuman latihan, itu yang salah nggak kamu. Itu buat saya itu pertama kali down banget gitu. Yang nggak pengen kejadian tapi kejadian gitu. Alhamdulillah di hariannya berangkatnya itu maksudnya udah deg-degan, takut benderanya kelilit lagi. Tapi udah nyoba itu waktu di sana benderanya kan berkali lipat lebih besar dan tebal. Takut juga anginnya kan kenceng. Jadi takut nanti saya dengan partner saya tuh kayak saling tarik-tarikan gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak ada halangan. Alhamdulillah, saya mendengarnya cukup bangga, malah bangga sekali karena ya kalian melakukan itu kan juga penuh usaha yang sangat keras ya, dan akhirnya menampilkan yang sudah sangat bagus. Oke, nah sebagai closing nih, ada pesan kepada pemirsa podcast atas apa yang kita obrolkan hari ini nggak, kaitannya utamanya dengan dunia paskibraka? Untuk saya lebih semangat sebagai generasi penerus, buktikan kalau kalian bisa. Untuk saya secara pribadi itu kalian harus tetap belajar dan juga berusaha, karena tanpa usaha tidak akan ada hasil. Dan juga jangan lupa semangat. Terus jangan pantang menyerah di intinya kalau ada apapun. Baik, terima kasih Thalita dan juga Rafa yang sudah menyempatkan waktu di ruangan podcast Semansade ini. Nah, itu tadi cerita di balik Paskibraka Semansade, baik dari provinsi dan juga kabupaten, yang ternyata memiliki kisah unik di baliknya. Begitu juga dengan siaran podcast Semansade yang akan memberikan siaran yang menarik, berkualitas, dan juga unik. Nah, selebihnya itu dulu, saya Hani Laurencia, podcast Semansade. Melangkah lebih maju.